Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Solihah, NIM 192111135 dari kelas 3D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya sebagai pemateri pertama kelompok 5 akan menyampaikan mengenai biografi intelektual Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1334 Hijriah atau 22 September 1917 di Nakla Al-Inab, sebuah tempat yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, Mahmud Chaltut, dan lain sebagainya. Nama Muhammad Al-Ghazali sudah tidak asing lagi di kalangan pemikir kontemporer Islam. Pemikirannya yang rasional dan kontekstual telah sukses menggebrak kejumudan berpikir umat Islam yang pada saat itu terbelenggu sikap taklid dan praktek bid'ah yang berkepanjangan. Lalu di kemudian hari, Muhammad Al-Ghazali mendapat julukan sebagai mujaddid pada zamannya. Tidak hanya dikenal sebagai da'i dan civitas akademika, Muhammad Al-Ghazali juga diakui sebagai seorang penulis yang sangat produktif. Tulisannya tersebar di berbagai buku dan artikel dengan berbagai tema masing-masing. Pendidikan Muhammad Al-Ghazali dimulai sejak berada dalam asuhan dan didikan orang tuanya. Mereka adalah keluarga yang taat terhadap agama dan mempunyai aktivitas sosial sebagai seorang pedagang. Pada tingkat pendidikan dasar, di saat Muhammad Al-Ghazali masuk sekolah madrasah di desanya, beliau mampu menghafal Al-Quran 30 juz, padahal pada saat itu beliau masih berusia 10 tahun. Lalu Al-Ghazali masuk pendidikan ibtidai atau sekolah menengah pertama di Ma'had Iskandariyah dan tinggal di sana sampai memperoleh ijazah. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan sanawiyah atau sekolah menengah atas dan memperoleh ijazah pada tahun 1937 Masehi. Nah, setelah itu beliau hijrah ke pusat ibu kota Mesir, yakni Kairo, dan masuk perguruan tinggi Al-Azhar di Fakultas Usuluddin. Nah, pada pertengahan tahun ketiga di masa studinya, beliau mulai menulis di salah satu majalah organisasi Ikhwanul Muslimin atau IM dan memperoleh respon positif dari pendiri jamaah IM tersebut, yakni Hasan Al-Banna. Lalu beliau Muhammad Al-Ghazali mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1941. Nah, di antara gurunya di Al-Azhar adalah Syekh Abdul Al-Azim Al-Zarqani dan Mahmud Chaltut. Beliau melanjutkan studinya lagi dalam jurusan dakwah wa al-irsyad di universitas yang sama dan lulus pada tahun 1943. Lalu beliau memperoleh gelar magister dari Fakultas Bahasa Arab. Di antara sekian gurunya yang beliau hormati dan yang paling beliau segani dan paling mempengaruhinya adalah Hasan Al-Banna. Beliau mengatakan, "Saya sangat dipengaruhi oleh Syekh Abdul Al-Azim Al-Zarqani dan Muhammad Chaltut, akan tetapi saya lebih dipengaruhi oleh Hasan Al-Banna." Ucap beliau. Pada tahun 1943 juga beliau ditunjuk sebagai imam dan khatib pada Masjid Al-Utbah Al-Hadra di Kairo. Selain aktif dalam bidang dakwah, beliau juga banyak menggeluti dunia pendidikan dan kebudayaan. Beliau sempat menjabat wakil kementerian di Mesir. Lalu di bidang pendidikan, beliau juga aktif mengajar di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Syariah, Usuluddin, Tarbiyah, Dirosah Al-Arabiyah wa Al-Islamiyah, dan lain sebagainya. Beliau adalah pendakwah yang cukup berpengaruh dalam dunia muslim, khususnya di beberapa daerah Timur Tengah seperti Mesir, Arab Saudi, Libanon, maupun Aljazair. Salah satu muridnya, yakni Yusuf Al-Qardawi, mengatakan bahwasanya banyak pemuda pada saat itu menghafal dan mengulang-ulang kata-kata Muhammad Al-Ghazali.
Beliau juga teringat kepada Al-Ah Abdullah Al-Uqail atau mantan wakil sekretaris Jenderal Rabita Al-A'lam Al-Islami yang saat itu belajar di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar tahun 1950-an. Dan beliau menghafal di luar kepala muqaddimah dalam karya Muhammad Al-Ghazali, Al-Islam wa Al-Aunda Al-Iqtisadiyah. Lalu kesaksian yang sama juga diakui oleh Quraisy Shihab ketika beliau mengikuti kuliah dengan Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwasanya sewaktu mengajar di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir, saya melihat dan mengalami betapa kuliah-kuliahnya digemari oleh banyak mahasiswa, sehingga seringkali kursi-kursi kami diduduki oleh mahasiswa fakultas lain di lingkungan Al-Azhar, yang mana seharusnya mereka mengikuti kuliah di tempat masing-masing. Lalu selain mengajar di Al-Azhar, beliau juga mengajar di Universitas Al-Qura Mekah, Universitas Qatar, serta Institut Ilmu-Ilmu Islam Universitas Amir Abdul Al-Qadir di Aljazair. Pada tahun 1988, pemerintah Mesir menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi kepada Muhammad Al-Ghazali dalam bidang pengabdian Islam. Beliau juga merupakan orang Mesir pertama yang mendapat penghargaan internasional Raja Faisal dari Kerajaan Saudi Arabia. Bahkan pemerintah Aljazair juga memberikan bintang kehormatan tertinggi, yakni penghargaan Al-Athir kepadanya dalam bidang dakwah Islam. Dalam bidang kebudayaan, Muhammad Al-Ghazali sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar pemuda dan mahasiswa. Ide-ide Muhammad Al-Ghazali yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis penuh dengan objektivitas dan kajian ilmiah yang piawai dan profesional. Hal ini juga dapat ditemukan dalam kitab tafsirnya Nahwa Tafsir Ma'udhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim. Beliau juga seorang pemikir Islam yang berpikiran maju dan terbuka dalam kajian-kajian keagamaan. Nah, semua proyek pemikirannya diikat dalam bingkai rasionalisme dan kesadaran hukum sunatullah, baik itu yang berhubungan dengan tatanan kehidupan sosial, kekuasaan, kausalitas, hingga sunnah jatuh bangunnya sebuah peradaban. Selain di kedua bidang tersebut, Muhammad Al-Ghazali juga seorang aktivis dakwah dan penulis yang sangat produktif. Tulisannya dapat ditemukan pada 50 buku lebih dalam berbagai bidang serta terdapat dalam berbagai artikel majalah. Nah, di antara karya-karyanya tersebut yakni ada Aqidah Al-Muslim, Fikih Sirah, Hazadiduna, Kaifa Nafham Al-Islam, Jadid Hayataka, Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Quran Al-Karim, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang beberapa tulisannya beliau itu terasa tajam karena beliau membenci segala macam penyimpangan. Meskipun beliau bergabung dan aktif dalam gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, beliau secara tegas menyatakan bahwasanya kepentingan Islam itu di atas segala-galanya, ucap beliau. Nah, pada hari Sabtu tanggal 9 Syawal 1416 Hijriah atau 6 Maret 1996, dunia Islam dikejutkan dengan berita meninggalnya Muhammad Al-Ghazali di Riyadh ketika beliau sedang memberikan ceramah dan beliau sedang menghadiri sebuah seminar yakni Islam dan Barat di Riyadh, Saudi Arabia. Lalu kemudian jenazahnya diterbangkan ke Mesir dan dikebumikan di sana. Nah, mungkin cukup itu materi yang saya sampaikan mengenai biografi intelektual Muhammad Al-Ghazali. Dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Materi selanjutnya akan disampaikan pemateri kedua dan ketiga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber pembahasan di atas dari artikel jurnal Wardatun Nadhirah dengan judul Hermeneutika Al-Quran Muhammad Al-Ghazali, telaah metodologis atas kitab Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim, dan dari jurnal Studies Islamika dengan judul Paradigma dan Aktualisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muhammad Al-Ghazali, serta dari jurnal Ahkam dengan judul Hadis sebagai Sumber Hukum Islam, Studi Metode Komparasi Konfrontatif Hadis Al-Quran, Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardawi.